1 dan 3. Jadi yang berubah itu tegangan dan kuat arus, Bapak Ibu. Hambatan itu konstan, wong itu terbuat dari apa? Terbuat dari suatu penghantar, masa bisa arusnya besar tambah panjang atau tambah pendek, itu kan tidak mungkin, Bapak Ibu. Apa itu lampunya yang tetap aja itu. Hambatan itu ya, R itu hambatan, terbuat dari arang ada, terbuat dari nikelin ada. Ya, ketika dialiri arus ya tetap panjangnya segitu. Ya, lebarnya juga segitu, luas penampaannya tidak akan berubah. Ya, yang dalam hukum ini yang berubah adalah arus dan tegangan, hambatannya konstan. Ya, hambatannya konstan. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita praktikum jangan sampai menggunakan lampu R-nya ini. Kalau menggunakan lampu R-nya berubah karena semakin panas nyalanya semakin terang, hambatannya semakin besar. Sehingga nanti tidak linier. Ya, supaya linier R-nya konstan itu. Kan V sebanding dengan I. Itu kira-kira Bapak Ibu ada yang dipertanyakan untuk soal ini? Halo? Iya, jadi hambatannya itu tetap ya penghantar. Dialiri arus tambah panjang itu ya rusak. Apa tambah besar ya tambah rusak lagi. Kabelnya mekar semua. Ya, enggak, penghantarnya itu tetap. Ya, jadi penghantarnya R-nya itu tetap. Ya, ini menurut hukum Newton. Gitu. Kalau ini mana ini Bapak? 1, 2, 3. Mana? Kirchhoff Voltage Law. Hukum Kirchhoff tentang kuat arus. Yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Kalau yang masuk sama dengan yang keluar kan jumlahnya sama dengan apa Bapak Ibu? Iya. Ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Maka jumlah kuat arus di titik percabangan itu kan habis. Gitu. Oh, yang masuk sama dengan yang keluar, ya kan? Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah yang keluar kan sama dengan 0. Kalau nomor 2 ini kan yang masuk sama dengan yang keluar, Pak. Ya, itu. Nah, itu. Nah, kalau yang ini KVL. KVL. Kirchhoff Voltage Law. Dari 3 pernyataan tersebut yang benar adalah 1, 2, 3 juga, Pak. 1, 2, 3, ya kan? Jadi dalam suara yang tertutup jumlah penaikan sama dengan jumlah penurunan. Ya, itu. Jumlah sumber tegangan E penyebab penaikan. Nah, penaikan tegangan dan R hambatan. Nah, penurunan tegangan. Jadi yang pada R itu kan menurunkan tegangan. Ya, kan? Kalau baterai itu kan menaikkan tegangan. Nah, maka dalam rangkaian tertutup ya ini sigma E dan sigma IR sama dengan 0. Ini biasa ditulis di buku. R1 dan R2 disusun secara seri. Nah, disusun secara tersebut dipasang pada sumber tegangan tertentu. Tegangan ini namanya rumus pembagi tegangan. Ya, jadi
Kalau V1 ya R1 dibagi jumlahnya dikalikan sumber tegangan total, itu harus yang mengalir. Jadi nah, mengapa kok begitu ya? Karena V1 itu kan sama dengan R1 kali I kalau seri. Ya, I itu kan sama dengan V per R total. R totalnya kan R1 ditambah R2. Sehingga V1 ya R1 dibagi V per R1 plus R2. Atau R1 per R1 plus R2 kali V, sama aja. Kalau V pada R2, V2 sama dengan berapa Bapak Ibu? Atau dapat dirumuskan bagaimana? V2. Halo, ada yang bisa? R1-nya diganti R2 berarti ya Pak? Iya, kan V2 sama dengan R2 kali I itu Bapak Ibu ya. Karena seri itu kan I1 sama dengan I2 sama dengan I itu kalau seri. Jadi arusnya yang mengalir dalam rangkaian seri itu sama besarnya. Kalau pada rangkaian paralel percabangan itu, gitu, kuat arus yang masuk dengan kuat arus yang keluar. Itu. Nah, sehingga kalau V2 itu sama dengan R2 kali I. I-nya kan V per R1 ditambah R2. Atau V dibagi R total. Itu Bapak Ibu nanti bisa kita rumuskan bahwa V2 ya R2 per R1 plus R2 kali V gitu. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini kuat arus yang mengalir pada hambatan dirangkaikan selesai sama besar. Tiga hambatan R1, R2, dan R3 dirangkaikan seseri, maka V tegangan pada masing-masing hambatan pasti berbeda. Ya. Rangkaian R1 seri hambatan dapat dimanfaatkan sebagai pembagi tegangan. Kira-kira mana Bapak Ibu ini? 1, 2, 3 Pak. 1, 2, 3 Pak. Iya, saya jawab 1, 3 Pak. Berapa? 1, 2, dan 3 Pak. 1, 2, 1, R1, 3. R2, R3 pasti sama Pak nilainya? Atau boleh beda? Nah, belum ada ketentuan. Kalau Nggak belum ada ada ketentuan, kayaknya 1, 3. 1, 3 tidak ada ketentuan. Kalau yang atas kan sudah ada ketentuannya sama besar. Walaupun tidak sama besar, tidak masalah ya Bapak Ibu. Kalau rangkaian seri itu arusnya mesti sama. Tapi kalau tegangannya tergantung nilai R Bapak Ibu. Ya. Nah, sama itu kalau R1, R2, R3 sama ya nanti tegangannya sama besar. Kalau tidak sama ya pasti berbeda itu. Jadi karena tidak ketentuan mungkin sama mungkin tidak ya enggak usah dipilih. Ya, itu. Jadi 3 hambatan R1, R2, R3 gitu tidak ada keterangan sama besar atau berbeda. Mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda ya. Tidak ada ketentuan itu maka tidak bisa kita pastikan kalau itu berbeda. Ya, kalau R1, R2, R3 itu sama besar ya besar tegangannya ya sama. Ya kan? Kalau enggak bisa, kalau enggak percaya dihitung nanti atau diukur nanti yang sama. Ya, itu. Jadi belum pasti ya, belum pasti berbeda. Mungkin bisa sama. Kalau ini berbeda nilainya. 1, 2, 3. Dirangkai secara paralel maka V pada masing hambatan pasti sama.
Ya, rangkaian paralel pembagi arus. Ya, paralel itu pembagi arus Bapak Ibu. Kalau seri itu untuk pembagi tegangan. Ya, jadi ini yang benar satu ini jelas benar ya Pak. 1, 2, 3 ya. Dirangkaikan paralel itu nilainya sama apapun tidak. Ya, kalau tegangannya mesti sama Bapak Ibu. Ya, jadi lampu itu dirangkaikan berapapun dia tetap 220 volt tegangannya. Ada yang 10 watt, ada yang 15 watt, ada yang 5 watt. Dirangkaikan itu lampu di rumah itu kan paralel Bapak Ibu. Tapi tegangannya kan tetap 110. Ya, jika tiga hambatan R1, R2 dan R3 berbeda nilainya, dirangkaikan secara paralel, maka V pada masing-masing hambatan pasti sama. Pasti sama. Ya, karena itu tadi ya, pada rangkaian paralel yang sama tegangannya. Ya. Yang kemungkinan berbeda adalah arusnya, nilainya. Karena apa? Ya tergantung nilai R. Gitu.